Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya membacakan dua berita yang berhubungan, sekaligus juga menunjukkan media-media lain yang memuat tentang hal yang sama. Ditambah dengan sedikit komentar dari saya. Tentang apa? Yaitu tentang Presiden Prabowo hari Kamis tanggal 16 Januari di sebuah forum Kadin itu menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia tetap bisa tumbuh bahkan melebihi 8%. Kurang lebih begitu ya. Kalau kita klik Prabowo yakin 8%, judulnya macam-macam itu. Ada di Tribun Video itu Prabowo yakin, jadi malah videonya, potongan videonya Prabowo yakin ekonomi Indonesia bisa melejit bahkan melebihi 8%. Nah, ada soal Prabowo yakin pertumbuhan ekonomi bisa melebihi 8%. Nah, intinya yakin, melebihi, naik, dan bahkan ada judul kerap dinyinyirin Prabowo tetap pede ekonomi RI bisa tumbuh 8%. Dan seterusnya ada CNBC, ada Antara, ada TV One News, ada berita1.com. Nah, saya baca satu dulu yang CNBC Indonesia. Ditulis kemarin sore, malam berarti acaranya siang. Judulnya kerap dinyinyirin Prabowo tetap pede ekonomi RI bisa tumbuh 8%. Ya, ditulis 16 Januari jam 5 sore ya. Ada nama jurnalisnya Emir Yanwardana, CNBC Indonesia. Nah, saya baca, ini ada foto beliau, diambil oleh jurnalisnya dari YouTube ya, pada saat acara. Nah, saya baca, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya percaya diri target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% bisa tercapai. Bahkan dia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melebihi 8%. Enggak hanya mencapai ya, tapi melebihi. Nah, ini dikutip dengan kutipan langsung. Itu tadi dari tulisannya jurnalis CNBC Indonesia. Nah, kutipan langsung yang juga ditulis, saya makin percaya diri, optimis, saya percaya kita akan mencapai bahkan lebih 8% pertumbuhan ekonomi. Mungkin banyak yang nyinyir, kata Prabowo dalam pidatonya di Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz-Carlton, Kamis 16 Januari 2025. Prabowo mengungkapkan sikap tidak percaya diri ini mungkin disebabkan oleh mental masyarakat yang lama dijajah. Ini menurutnya harus diubah. Dia mengingatkan agar semua pihak mengandalkan akal sehat dan perhitungan berdasarkan logika. Jadi yang nggak percaya 8% dari pidato ini, dari berita ini ya memang dianggap kurang mengandalkan akal sehat dan tidak berdasarkan logika. Karena berdasarkan akal sehat dan logika bisa melebihi 8%. Kira-kira begitu pidato beliau ini. Nah, ada kutipan langsungnya ini. Rupanya CNBC cukup berhati-hati nih ya. Jika kita tinggalkan akal sehat dan perhitungan berdasarkan logika, yang terjadi adalah distorsi, ungkapnya. Nah, kemudian CNBC meneruskan berita tambahan. Nah, ini bukan pertama kali Prabowo mengungkapkan targetnya membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8%. Dia pun kerap mendapatkan kritik atas ambisinya ini. Dia pun selalu mengutip kata-kata Soekarno, yaitu gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Itu kutipan Pak Prabowo. Itu CNBC memuat. Ya, lalu saya bacakan lagi Tempo, ya tempo.co. Kalau Tempo ini sama kemarin tapi malam, lebih malam dari berita CNBC tadi. Nah, judulnya 3 bulan menjabat, Presiden Prabowo masih optimis pertumbuhan ekonomi RI capai 8%. Prabowo mengatakan dengan bantuan para menterinya, ia yakin akan membuat kejutan di bulan-bulan mendatang. Itu ya subjudulnya. Nah, diberitakan sama tadi, Presiden Prabowo optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% menjelang 100 hari pemerintahannya, jadi udah hampir 100 hari ya. Ini disampaikan di Musyawarah Kadin ya, Kamis 16 Januari. Nah, ada kutipan langsung, saya baru mungkin menginjak bulan ketiga memimpin pemerintahan Republik Indonesia. Dan semakin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri. Saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan.
kata Prabowo dalam pidatonya di Hotel The Ritz-Carlton Mega Kuningan Jakarta Selatan, sama ya dengan berita sebelumnya tadi. Nah, cuma di sini ada tambahan nih, Prabowo mengatakan dengan bantuan para menterinya, ada informasi omongan dia tentang itu tadi di CNBC tidak disebut, bahwa Prabowo mengatakan dengan bantuan para menterinya ia yakin akan membuat kejutan, ada kata-kata kejutan ya, di bulan-bulan mendatang. Ia menegaskan angka-angka yang ditargetkan sesuai dengan ilmu pasti dan matematika. Begitu. Angka itu angka ilmiah, susah untuk berbohong. Asalkan kita melakukan kalkulasi yang masuk akal, 2 tambah 2 itu 4. Hanya kadang-kadang dalam politik Indonesia 2 tambah 2 bisa 4,5, bisa 5, bisa 3, tapi itu bisa tidak ilmiah ujarnya. Nah, sama tadi kutipannya, menurut Prabowo, apabila meninggalkan akal sehat dan hitungan berdasar logika, yang terjadi adalah distorsi dan disfungsi. Ya, kalau berdasar konstruk berita ini berarti yang tidak yakin 8% itu ya memang kurang berdasar angka menurut Pak Presiden ini. Karena berdasarkan angka-angka hitungannya itu bisa 8 bahkan lebih. Nah, ambisi Prabowo ini sudah dilontarkan sejak jauh hari. Sebelum dilantik pun Pak Prabowo optimis mampu 8%. Nah, di sini juga dikutip ulang pernyataan Pak Prabowo yang tanggal 15 Mei 2024 sudah pilpres ya, tapi kan belum dilantik ya. Saya sangat yakin, saya sudah berbicara dengan para pakar dan mempelajari angkanya. Saya yakin kita dapat dengan mudah, jadi ada kata-kata dari Tempo nih yang mengutip beliau, dengan mudah mencapai 8%. Saya bertekad melampauinya. Katanya ketika menghadiri Qatar Economic Forum 2024 di Doha pada 15 Mei 2024. Nah, si Tempo sampai di situ, kemudian berita selanjutnya Tempo ini mengutip ekonomnya. Kebetulan yang dikutip saya, Awali Rizky ya. Ditulis begini, nanti saya revisi sedikit yang salah kutipnya. Namun ekonom Bread Institute Awali Rizky menjelaskan pertumbuhan 8% mustahil tercapai tanpa perubahan kebijakan yang mendasar. Ini benar kutipannya dari saya. Nah, saya kemudian menyampaikan waktu itu, Dana Moneter Internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 5,7% hingga 2029. Ini salah kutip nih, 5,1 loh ya, bukan 5,7. Mungkin diketikan saya di WhatsApp itu 5,1 itu terbaca 5,7. Tapi saya ingin klarifikasi dulu. Sebetulnya waktu saya menanggapi ini bukan terhadap pidato di Kadin ya, dulu. Memang menanggapi juga terhadap target 8%, kira-kira 3 minggu yang lalu di webinar maupun di pertanyaan jurnalis Tempo. Tapi memang ini relevan, jadi saya tidak membantah ini pernyataan saya. Cuma saya bahkan lebih buruk dari yang diberitakan Tempo ini. Saya mengutip IMF ya, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu hanya sampai 5,1 itu sampai 2029. Jadi berapa tahun ke depan ini 5,1, bahkan itu 5,07 sebenarnya. Jadi bukan 5,7 ya, 5,07 itu kan 5,1. Nah, ini hanya kesalahan teknis mungkin, tapi 5,7 saja jauh ya dari 8. Nah, proyeksi ditulis nih, ini berarti mengutip saya. Proyeksi IMF tertuang dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2024. Berdasarkan laporan itu, tahun depan ekonomi RI diprediksi tumbuh 5,7%. Yang benar 5,07 ya. Ya, ini sekaligus mudah-mudahan didengar jurnalis Temponya. Nah, tahun ini diproyeksikan oleh IMF 4,96. Ya, kalau dibulatkan ya tetap 5 ya. Nah, untuk 2026 ini proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,6, 5,7. Saya ulangi ya, revisi dari saya itu, saya mengutip IMF itu 5,06, 5,07 ya, bukan 5,7 atau 5,6. Nah, proyeksi ini lebih rendah dari proyeksi pemerintah yang tertuang dalam nota keuangan RAPBN 2020 waktu itu ya. Sekarang sudah ada APBN, tapi sama, yang 5,1 sampai 5,5, dan pada tahun 2029 karena ada kerangkanya itu, kerangka menengahnya sebetulnya tidak sampai 2029 ya, tapi sampai 2028, 5,8 sampai 6,6. Menurut saya, ini ngutip awal dia, kemungkinan tumbuh 8% dari proyeksi IMF ini tidak ada. Jadi nggak ada, IMF itu tidak sama sekali memperlihatkan kemungkinan itu. Mustahil kalau mau diubah berarti harus ada perubahan mendasar. Nah, dia ngutip nih, kata ujar awalnya dalam webinar proyeksi IMF ekonomi Indonesia tidak kinclong pada Selasa 29 Oktober 2024. Jadi dia ngutip pendapat saya di 29 Oktober 2024. Cuma tadi revisi sedikit.
angkanya tadi ya. Nah, bolehlah saya tambahkan karena ini Tempo mengutip saya. Saya memang menyatakan argumen pertama itu adalah yang adalah outlook dari IMF ini. Sebetulnya di seminar itu saya mengungkapkan juga, tapi karena Tempo ruangan beritanya kan terbatas. Argumen lain yang saya ambil dari IMF, tapi juga saya kunyah-kunyah ya, artinya saya analisis itu adalah soal investasi. Mau tumbuh di atas 5%, apalagi sampai dengan 8% itu harus ada gambaran pertumbuhan investasinya. Pertumbuhan investasi yang sudah terjadi waktu itu saya bilang begitu, itu bahkan di bawah pertumbuhan ekonomi ya. Nah, ya 4,5 rata-rata. Sementara pertumbuhannya kan 5. Nah, pada saat Indonesia tumbuh sampai 6 di masa-masa tahun-tahun sebelumnya di era Pak SBY, itu investasinya tumbuhnya di atas 6. Ya, anggap saja selevel lah. Berarti kalau mau 8 ya pertumbuhan ekonomi investasinya antara 9 sampai 10%. Berarti kan ya belum terlihat gitu loh dari proyeksi IMF. Yang kedua, saya bicara juga waktu itu dari sisi porsi. Kan yang membuat kontribusi dari secara komponen itu ada konsumsi, ada investasi, ada ekspor. Itu kurang lebih. Konsumsi itu jelas yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi 5% saat ini. Tapi ini nggak bisa didorong pun, dia hanya akan menambah sekitar 0,5% ya, 0,5% poin bisa jadi. Jadi karena pertumbuhan konsumsi ya segitu. Maka kalau mau mendorong dia lebih dari rata-ratanya, lebih dari lintasan normalnya. Jadi sebenarnya rata-rata juga kurang dari 5, tapi kalau bisa dikatakan lintasan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir ini, bahkan 15-an tahun era kedua Pak SBY, separohnya sudah lintasan 5, itu lintasannya 5%, di bawahnya atau di atasnya sedikit, dengan pengecualian pandemi ya. Nah untuk itu perlu pertumbuhan investasi dan porsi investasi yang mencapai 40 sampai 50%. Sekarang itu porsi yang 50% itu konsumsi. Porsi investasi itu PMTB yang namanya, pembentukan modal tetap bruto, itu hanya 30%. Dan IMF memproyeksikan sampai 2029 porsinya masih 30. Itu harus dirubah. Jadi 40 itu perlu kebijakan mendasar. Kalau cuma seperti sekarang manggil-manggil investasi nggak bisa. Alasan lain waktu itu saya kemukakan adalah sektor pengungkitnya yang jadi motor penggeraknya. Nah, motor penggerak yang lazim di pertumbuhan ekonomi tinggi itu adalah sektor industri pengolahan. Nah, kebetulan sektor industri pengolahan selama era Pak Jokowi 10 tahun itu selalu tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan dia yang gendong pertumbuhan ekonomi, ya hanya nahan saja. Nah, berarti kan harus ada pertumbuhan industri yang ya 7-8%, bahkan sampai 10% untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang 8%. Nah, berarti kan lihat subsektornya lagi. Betul ada hilirisasi, terutama hilirisasi terkait dengan tambang ya Nika. Tapi itu dorongannya terhadap pertumbuhan ekonomi ya nggak sampai 0,5% poin dari pertumbuhan ekonomi nasional. Terhadap ekspor mungkin dia bisa mendorong cadangan devisa, dan tapi kalau terhadap pertumbuhan ekonomi karena multiplier efeknya, efek penggandanya kurang, dia kurang dari 0,5% poin. Dengan demikian tetap harus ke sektor industri yang lain. Pada saat bersamaan sektor industri sedang melambat ya, bahkan ada yang agak kesulitan seperti industri tekstil yang menjadi andalan, industri otomotif pertumbuhannya melandai dan seterusnya. Dengan demikian ya saya kira ya mungkin Pak Prabowo sebagai presiden kan mempersuasi dan menyemangati karena pendengarnya Kadin, atau di beberapa kesempatan ya agar semua orang percaya, karena betul juga kalau semua orang percaya kita bisa 8%, maka akan terjadi gitu. Terutama kalau yang percaya itu pelaku ekonomi besar-besar juga ya. Nah, tetapi saya sebagai ekonom punya kewajiban memberikan pandangan banding, bukan karena saya penganut pesimis atau kemudian tidak menggunakan angka. Justru lah kalau begitu bukan hanya saya loh, IMF ini juga nggak masuk akal nih mau coba meramal 5,1%. Nah, mudah-mudahan para pemirsa bisa menduduk soalkan ini, bahwa Pak Prabowo masih bersemangat. Beliau masih mengusahakan dan mengatakan para menterinya mau mendukung, tapi kewajiban saya sebagai ekonom mengingatkan itu membutuhkan perubahan kebijakan ekonomi yang mendasar. Itu catatannya. Masih bisa kalau betul-betul ada perubahan yang signifikan terhadap kebijakan ekonomi.